juga, Kiminya udah muncul. Atau jangan-jangan ada ide yang berbeda lagi nih dari Alter Ego. Seperti yang kita bilang, kalau ada magic damage dealer minimal 1 aja dan dia bisa pukulin turret, ini Pakito bisa kemana-mana nih. Bisa ke mid lane, bisa ke XP, bisa ke jungle, bisa ke gold lane. Apalagi Kimi, yang Kimi juga notabene bisa kemana-mana juga. Iya, Kiminya juga ikutan fleksibel jadinya. Nah ini yang mungkin bakal ngebuat sedikit tricky di arah banningnya. Karena mau nggak mau harus bisa benar-benar memilih hero yang bisa nge-counter dari pilihan-pilihan Navinya. Dan mereka memutuskan untuk menuju ke arah Uranus, satu sosok yang tebel banget di area XP. Dan itu akan cukup mengganggu juga bagi seorang Barat. Balearic pick yang mungkin sangat-sangat baik sekali bisa dibawakan juga sebenarnya bagi Navi. Tapi mereka juga tidak ingin membiarkan Uranusnya dapat nih dari Alter Ego. Karena Barat, kalau lawan match-up-nya adalah Uranus pasti bakal agak sedikit bengong jatuhnya. Dan early snowball adalah drive identity dari kedua tim. Atlas Pakito, early game. Dan Barat Valentino udah pasti juga ya. Kombinasinya banyak banget nih optionnya. Dan Hiraranya juga bisa menjadi eksekutor juga bagi Barat. Oke, tapi HBN masih menuju ke arah hero yang tanky ya. Kalau dari Navi mereka tutup Elise juga. Sementara kalau dari Coach Samer ini menutup ke arah Matilda, salah satu hero support yang tadi kita udah sempat lihat impact-nya juga seperti apa, cukup mengganggu. Apalagi kalau misalnya ada combo Matilda dan juga Barats, itu yang ingin dihindarkan sebenarnya. Iya, ini juga sekaligus menutup ya. Semua deal damage yang bisa diberikan, apalagi Cloud. Ini dia speciality dari Zeon. Dia kalau main hero-hero farming selalu nemuin celahnya, patternnya. Iya, baru aja kita lihat gameplaynya tadi, cuplikannya ya. Iya, langsung dikasih nih. Lagi pede soalnya kan, first match juga, nggak apa-apa pakai hero pede. Oke, tinggal 2 pilihan lagi dari Alter Ego. Apakah ini akan memperbesar nih dari map control yang bisa kita lihat di area tengah ya, untuk draft DNA-nya. Karena emang dengan Atlas terus di follow up dengan banyaknya efektivitas dan damage ini udah mengerikan banget. Apalagi yang harus mereka cari, Prof? Kalau udah kayak gini, 3 pegang Buat bisa. Navi ya berarti ya. Buat Alter Ego. Buat Alter Ego, mereka terjawab ternyata dengan Esmeralda juga di XP. Berarti Kiminya bakal stay nih di mid lane. Ini Khalid bisa menjadi sebuah perbedaan nggak Prof untuk Navi? Khalid ya, bisa buat zoning. Setidaknya penyeimbang mereka juga loh, penyeimbang untuk di area dari River di area midnya itu sendiri. Ya, power dari Afro juga ya. Yep. Atau bahkan kalau emang mau mainnya ke arah dari Chow gitu, buat sama-sama poke juga boleh sebenarnya. Dengan tidak adanya Balearic kan berarti option hero-nya buat combo ya bakal main di Barat saja jadinya. Mainnya main pick off. Oke, berarti mereka nggak butuh yang tebel-tebel lagi kah? Player kedua boleh. Dan Lilia, wait, Valen Romer. Valen Romer. Ya? Ya, Valen Romer berarti. Ini damage-nya sih udah cukup banget sebenarnya. Secara team fight-nya aja mungkin yang minim. Karena apa? Karena modal badannya ada di Barat. Kenapa bisa begitu? Karena Barat itu bisa jadi solo tank juga kebetulan. Oh, oke. Berarti tipikal permainnya berbeda lagi ya, karena kan kita ngelihat ada orang yang bermain Baras itu ya udah dia nggak apa-apa kecil, tapi ntar ngambilnya langsung Iya. dari Iya. Detonas Welcome. Atau Detonas emang dia Welcome. tetap mempertahankan dari Detonas dari stacknya terus-terusan sambil berada di dalam di dekat teman-temannya. Kayaknya Iya. dengan gameplay kayak gini, mendingan gak usah di-stackin sih. Karena balik lagi ya, ini kalau misalkan kita ngomongin soal poke damage, Kimi juga akan sangat berasa nanti mid game. Oke. Dia mendingan kayak main yang lebih trap-trap aja. Ya, Karena dan ini damage-nya adalah cukup Danger besar. Grace. Itu dia. Manfaatkan. Manfaatkan. Gak apa-apa barasnya kecil, yang penting sekali makan langsung. Langsung Mau gumoh target dia. deh. Langsung dia plus tag, big gas. Oke, dan ini dalam match kedua kita di hari ini, jadi langsung saja. Alter James, Navigation, mana suaranya? Berangkat. Berangkat ke Land of Town. Mari kita saksikan ini untuk permainan pertama dari kedua belah tim ya di MPL Ladies 18. Dengan draft yang benar-benar menarik sih sebenarnya. Karena dari Alter Ego mobilitasnya jujur akan sangat amat kencang. Dengan 3 Purify yang mereka bawakan, respect tetap pastinya. Karena Valentina ini jadinya lebih aktif nih. Dia punya opsi untuk ngambil Fatalis. Dan secara movement untuk Valentina dia pun punya damage di arah Roamer. Yep. Wah, kalau ngomongin emblemnya, sekali lagi ya nih. Bargain Hunter. Memotong durasi game time. Karena biasanya mungkin dari Dingarai nanti jadinya bakal sekitar 10 menit, 9 menit lah. Kalau lagi snowball bisa lebih cepat sebenarnya. Tergantung nanti bagaimana early game yang mau dibawakan. Dan Afro dengan Valentina Roamer. Karena kita tahu sendiri ya, pasif.
dari Valentina adalah jika Valentina memberikan damage, dia akan mendapatkan bonus EXP. Dia double aja di sini job desk-nya. Dia ngepoke dapat dari item roam. Dia nanti ngasih damage nambah EXP juga, dan mungkin dia akan lebih cepat dapetin level 4-nya dibandingkan dengan Alexander. Iya, Kars juga tadi terlihat full emblem tank ya yang dibawakan untuk talent-talent emblemnya. Dan ya pastinya untuk di arah early game ini sangat bergantung dengan rotasi dari Avan. Buset, sakit banget tadi Avan. Coba peruntungannya menghantarkan damage yang sangat-sangat masif. Udah ikut campur banget ya buat dia early game langsung menuju ke arah mid tadi. Karena ya preparation juga setup untuk turtle yang pertama. Lebih besar chance untuk siapa Prof di turtle pertama ini? Kalau kita ngomongin soal chance, sudah pasti ya sebenarnya Alter Ego di sini agak sedikit kesulitan. Kecuali kalau Ninonya emang benar-benar bekerja keras untuk zone out Andoryu. Karena lihat setup dari Navi akan lebih bagus. Semenjak Karsnya udah ready duluan nih. Ya, dan Karsnya menjadi abang-abangan yang siap untuk bisa ngejaga satu area secara cepat loh ini. Oke, nah welcome ya, belum ada tadi. Sebuah pergerakan untuk bisa menolak karena siapapun. Namun sekarang pertempurannya Alexander menjadi korban di dalam. Sebuah percobaan detonasi welcome. Tapi revive, tadi langsung di dodge. Delvinnya menghilang. Dan sekarang masih ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemain dari Navi dengan ada turtle dan juga 2 point kill. Wow, bahkan Tingare nggak ragu untuk benar-benar masuk ya. Karena tadi on point banget Spear of Destruction-nya. Dan secara keseluruhan dengan objektif yang dipegang oleh Navi. Keuntungan besar untuk mereka kah, Bro? Ini Zeon cair lagi nih. Cair banget. Letting dari Gold Shield turret. Sekaligus, kalau misalkan ini jebol untuk Gold Shield turretnya, Andoryu bisa nge-gain ke bagian top lane. Karena protection dari Gold Shield-nya 35% damage reduction akan hilang seketika. Ini dia PR dari Alter Ego. Mereka kalah dari segi setup. Karena poke damage-nya juga udah pasti bakal kalah zoning. Gak ada jawaban buat Kars di early game. Karena Pakitonya udah pasti bakal ketahan semua damage-nya. Dan untuk Alexander, karena dia masih berada di level yang ketiga, dia nggak ada kekuatan untuk bisa ngelakuin setup duluan. Iya, belum ada Fatalings ya yang bisa terlihat tadi untuk bikin momentum sih paling utama. Karena kan mereka butuh efek sisi tambahan nih. Meskipun secara zone out memang ada Esmeralda yang bisa diandalkan. Dan ini dia untuk talent prediction. Ya ilah sendiri lagi aja. Iya, kamu penyendiri ya Pak? Saya bersama Navi Nation. Ini MVP-nya buka Coach Why Not ya? Iya, why not? Sama dong sama KB. Iya, kalau KB coach saya kan. Tuh. Iya, Saya langsung buka orangnya aja udah. Kita semuanya, Jack Lee, Coaching staff lah ya coaching pokoknya. staff, manajemen, scouting team, Waduh. sponsor. Rame. Oh iya, kita bagi data semuanya pokoknya. Business development nggak apa semua. Nah ini dia, Fatalis yang udah diambil sama Afro sih. Itu yang bakal jadi salah satu bahayanya. Karena secara, ya kita tahu untuk Valentina sendiri dia juga punya tambahan efek Revive. Yang bisa benar-benar menambah lagi nih efek sisi yang dimiliki oleh Navi. Dan jangan lupa ya, Jise juga Lilia di sini. Banyak banget poke damage yang bisa diberikan, ditambah lagi. Alexander bisa aja loh bonyok duluan sebelum dia melakukan setup. Oke, Andoryu masih berhasil kabur menuju ke tempat yang sasaran, tapi di depan berbeda. Hey, Jize sudah mengeluarkan tadi Black Shoes yang dia miliki. Alexander masih berhasil menyelamatkan diri dengan sedikit SP di dalam tubuhnya, tapi Turtle akan menjadi milik siapa saat lagi. Banyak sekali source skills yang sebenarnya tadi sudah terbuka demi mendapatkan ke arah Jize. Karena Black Shoes ini emang nge-trigger banyak source skills. Tapi sekarang kita harus ngeliat dulu ke area turtle-nya. Masihkah keuntungan untuk Navi, Prof? Ini agak berat sih sebenarnya. Karena Hiraranya masih belum kelihatan. Dan Andoryu udah selesai dengan adanya Hunter Strike. Jadi Navi dibilang rugi secara individual. Tapi secara team play-nya belum kelihatan. Yap. Oke, sekarang Nino sendirian hampir saja. Jize di roller terdepan. Damage dari Delvin terus-terusan diantarkan. Iya, reset lagi tapi traction full ganggu. Oke, dan itu dia. Detonas welcome. Siapa yang akan langsung ditelan? Berhasil menangkan satu play tapi Andoryu lejam seketika dabut. Kars bekerja sama. Dengan pergerakan dari Afro begitu baik dan sekarang coba lihat. Jize mendapatkan karena turtle tersebut dan Zeon. Satu blessing duet tadi. Ya, sama-sama bagus sih targetnya. Dapetin ke arah kedua belah jungler. Hilang dua-duanya, tapi ya itu yang kita ngelihat pertukaran eliminasi. Ini lebih mulai menggeser Alter Ego untuk dapetin keuntungan gold sih kalau ngeliat secara keseluruhan. Nang jalan ya, SOD-nya connect tadi soalnya. Ya mau nggak mau Tingare langsung connect juga dan dapetin bonus lagi. Ini yang mungkin dari tadi ya sempat kita bahas juga. Gimana caranya Navi untuk tetap recover dan dapetin turtle-nya. Dapat sih turtle-nya, tapi pertukaran kill-nya ini akan selalu jatuhnya menumbalkan Kars. The only tanker, Barat sendirian tentunya udah pasti bakal bonyok duluan, bakal terima damage duluan. Karena hitbox-nya udah pasti bakal lebih tinggi.
Oke. Zeon. Buset! Buset! Counter strike Ambrol, dan jab. ambrol Pak dadanya. Ambrol. Hilang seketika emang. Lepas langsung tadi rohnya Cloud itu. Iya. Dar! Langsung Hilang. terbang, tapi sekarang udah mulai bergeser lagi. Memantau pergerakan dari Kars, ada Andoryu juga. Yap, ditarik. Kars. Langsung dibanting saja Kars. Masih sangat aman. Sementara sekarang Andoryu tadi mengatakan damage. Ya. Detonas welcome. Kemana nih? Iya. Mundur aja. Udah mulai gali-gali tuh ya. Iya. Ancang-ancangnya sudah terlihat. Tapi ya itu sih, sebuah kesulitan dari Alter Ego mungkin sekarang gimana caranya untuk nge-take down Kars, nge-take down tipikal seperti Lilia, yang dua-duanya akan sangat menguras source skills yang dimiliki oleh Alter Ego. Ya udah pasti ya, tapi lagi-lagi Nevin, kalau kita ngomongin soal mid game nanti ketika Swift Trinity-nya jadi, ya kalau bisa Karsnya nggak harus selalu kok untuk full stack. Karena nanti basic attack entah itu dari Dolphin atau bahkan dari Dingarai udah pasti penerima damage-nya cuma ada di Kars dan itu akan sangat menyakitkan loh. Iya, Pedih loh itu Moskov mukulin Barat. bahkan di early aja di Ngarai tadi terlihat ya, damage deal dia udah tinggi banget. Karena emang ikut campur banget sih, dua turtle selalu join dengan Spear of Destruction-nya. Ya efek dari Bargain Hunter juga kan, jadi Swift Trinity-nya tuh bisa lebih cepat. Ini bisa jadi menit 8 loh. Dingarai nge-skip sepatu, dan dia udah selesai dengan regular spear, vampir melee dan knife. Wah, Nino sendirian pede banget, tapi tempatnya berbeda. Apro harus mundur sedikit. Sementara sekarang Kars terus ngebadanin. Karena dia rekan-rekannya, apa yang akan terjadi? Karena turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Andoryu, tapi Kars masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan diri sedikit lebih tersisa Karsnya. Kars masih bisa kabur. Maka sekarang Zeon blazing duet Zeon. Memaksakan tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage secara maksimal. Tapi masih gagal. Oke, tapi yang perlu kita 759. lihat, ini ada Holy Defense yang pecah. Tadi kalau nggak salah juga di Ngarai sibuk untuk ngedapetin orange buff. Ya, Jadi ya. waktunya dibuang sangat baik sih. Waduh. Dan sekali lagi ya, karena tidak adanya sepatu, otomatis langsung Swift Trinity menit 7.59. Dingarai farming dengan cepatnya, efek dari Bargain Hunter juga. Sekarang, fight. Bagus banget traction pull jet, tapi di belakang Hey. langsung ditampol. JZ-nya masih berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu Apro berhasil membanting dan tadi Dingarai menjadi korban di dalam pertempuran. Andoryu mencoba mengejar Alexander mau pulang. Alexander bisa menyelamatkan diri, tapi Avan sempat untuk bisa mengadakan damage sakit pakai JZ. Menjadi korban di dalam pertempuran. Detonas welcome tadi Alexander menjadi korban pula, dan sekarang ada Avan yang menjadi menu tambahan. Oke, sepertinya malah jadi kerugian buat Alter Ego sih. Karena tadi mungkin mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, terutama untuk Avan. Namun dia memutuskan untuk balik lagi dan ternyata masih ada Detonas welcome. Dan akibatnya outer turret mid lane ini harus hilang, bro. Wah itu udah pasti ya, Dingarai kayaknya nggak expect bahwa damage yang diberikan sebrutal itu. Dari GZ, dari Afro. Fatal Link sedikit, hilang langsung Dingarai. Berarti walaupun Swift Trinity-nya terbilang cepat nih Nevin, tapi bukan berarti dia bisa semena-mena untuk bisa show up duluan. Karena langsung targetnya bakal ke dia. Iya, dan udah Berarti- mulai kejar juga gak sih goldnya ini? Ya, bakal kejar pelan-pelan, lihat udah keuntungannya hilang. Plus 200 doang nih. Jadi mungkin tadi yang Zeon gak dapetin shutdown, gak dapetin last hit. Sekarang udah mulai terbuka, bahkan mereka memberikan pressure bagian top lane. Karena ini udah laning jauh dari Lord. Ketika Lordnya di bawah sekarang yang mungkin akan coba buat di setup oleh kedua tim. Nih, Zeon jadi tim bersih-bersih loh. Tiap turret ada Zeon di situ. Tiket. Ada iya Zeonnya. Iya, dia tadi loh di atas, di tengah, gimana? Ada tuh. Iya, aktif banget sih memang, apalagi Swift Trinity sekarang juga udah ada. Nah, tapi Oke. sekarang tugasnya adalah Dan Spear of Destruction tadi udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Karsnya, Detonas welcome berhasil menangkap satu player, The Kars menjadi korban, begitu menyakitkan. Damage bisa diberikan oleh Dingarai. Tapi sekarang Lordnya menjadi milik dari Navi. Andoryu berhasil mendapatkan karena Lord tersebut. Andoryu masih ingin lebih kah? Karena Dingarai tempat berbeda menjadi korban dari Zeon. wow, double kill untuk seorang Zeon. Dan Wow. memang Karsnya tumbang, tapi lihat betapa banyaknya pertukaran keuntungan. Ini dua loh, Avan dan juga Dingarai yang paling penting. Iya, Dingarainya juga ya, karena last hitnya tadi ke arah Zeon dan Andoryu mencoba untuk mengejar, bahkan dengan adanya Falling Maple dari ke depan sana. Tapi kayaknya masih terlalu jauh, gak bisa untuk di-chase sama Navi. Tapi keuntungan masih di mereka, dan Dolphin hampir. Dua kali kipas tuh, Prof. Hampir hilang tuh ya. Iya. Nah, Kairazu juga kan, karena damage Kairazu keduanya tuh yang eksplosif banget. Iya, ini kipas bukan bikin makin adem, tapi makin panas sepertinya untuk Alter Ego. Ujung-ujungnya tajam, ujung-ujungnya tajam. Tahu nggak kenapa kipasnya bukannya bikin adem tapi malah bikin panas? Kenapa? Kipas fakta namanya. Waduh, Pas fakta. terkipas oleh fakta nih berarti. Faktanya adalah sekarang
turret dari Alter Ego tiba-tiba menghilang di tangan Iya. Navi. Dirontokin ya karena dibikin gak ada ruang. Walaupun sekarang ada Wind of Nature dari Dingarai. Berarti ya sekali lagi harus kita lihat dengan adanya efek dari Spirit of Destruction. Apakah itu akan landing atau turun di tempat yang tepat? Karena kalau enggak ya bakal jadi Moskov gila nanti. Ini masalah Zeonnya juga udah mulai menggila nih. Jadi kita Beb. adu siapa yang lebih gila ya Malefic dalam Gun. game ini. Itu dia. Malefic Gun di winning condition kayak gini kan. Wah, Dan Avan juga Malefic Roar. Ya sekali lagi sih emang butuh untuk menghancurkan bagaimana tubuh besar dari Kars juga kan. Karena kalau misalkan di jab aja nggak cukup harusnya buat Kars. Dikasih nih. Lagi pede soalnya kan. Set up oleh kedua tim. untuk Avan, namun dia memutuskan untuk balik lagi dan ternyata masih ada Detonate Welcome. Dan akibatnya outer turret mid lane ini harus hilang, bro. Wah itu udah pasti ya. Dingarai kayaknya nggak expect bahwa damage yang diberikan sebrutal itu. Dari GZ, dari Afro. Fatal Link sedikit hilang langsung Dingarai. Berarti walaupun Swift Trinity-nya terbilang cepat nih Nevin. Tapi bukan berarti dia bisa semena-mena untuk bisa show up duluan. Karena langsung targetnya bakal ke dia. Iya, dan udah Berarti- mulai kejar juga gak sih goldnya ini? Ya. Bakal kejar pelan-pelan, lihat udah keuntungannya hilang. Plus 200 doang nih. Jadi mungkin tadi yang Zeon gak dapetin shutdown, gak dapetin last hit. Sekarang udah mulai terbuka, bahkan mereka memberikan pressure bagian top lane. Karena ini udah laning jauh dari Lord. Ketika Lordnya di bawah sekarang yang mungkin akan coba buat di setup oleh kedua tim. Nih, Zeon jadi tim bersih-bersih loh. Tiap turret ada Zeon di situ. Tiket. Ada iya Zeonnya. Iya dia tadi loh di atas, di tengah mana. Ada tuh. Iya, aktif banget sih memang apalagi Swift Trinity sekarang juga udah ada. Nah, tapi Oke. sekarang tugasnya adalah Dan Spirit of Destruction tadi udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Kars ya, Detonate Welcome berhasil menelan satu player. The Kars menjadi korban begitu menyakitkan. Damage bisa diberikan oleh Dingarai. Tapi sekarang Lordnya menjadi pilih dari Navi. Andorio berhasil mendapatkan karena Lord tersebut. Andorio masih ingin lebih kah? Karena Dingarai tempat berbeda menjadi korban dari Zeon. wow, double kill untuk seorang Zeon. Dan Wow. memang Karsnya tumbang, tapi lihat betapa banyaknya pertukaran keuntungan. Ini dua loh, Avan dan juga Dingarai yang paling penting. Iya, iya. Dingarainya juga ya, karena last hitnya tadi ke arah Zeon dan Andrew mencoba untuk mengejar, bahkan dengan adanya Falling Maple dari ke depan sana. Tapi kayaknya masih terlalu jauh, gak bisa untuk di-chase sama Navi. Tapi keuntungan masih di mereka, dan Dolphin hampir. Dua kali kipas tuh Prof. Hampir hilang tuh ya. Iya. Nah, Kairazu juga kan, karena damage Kairazu keduanya tuh yang eksplosif banget. Iya, ini kipas bukan bikin makin adem, tapi makin panas sepertinya untuk Alter Ego. Ujung-ujungnya tajam, ujung-ujungnya tajam. Tahu nggak kenapa kipasnya bukannya bikin adem tapi malah bikin panas? Kenapa? Kipas fakta namanya. Waduh, Pas fakta. terkipas oleh fakta nih berarti. Faktanya adalah sekarang turret dari Alter Ego tiba-tiba menghilang di tangan Iya. Navi. Dirontokin ya karena dibikin gak ada ruang. Walaupun sekarang ada Wind of Nature dari Dingarai. Berarti ya sekali lagi harus kita lihat dengan adanya efek dari Spirit of Destruction. Apakah itu akan landing atau turun di tempat yang tepat? Karena kalau enggak ya bakal jadi Moskov gila nanti. Ini masalah Zeonnya juga udah mulai menggila nih. Jadi kita Beb. adu siapa yang lebih gila ya Malefic dalam Gun. game ini. Itu dia. Malefic Gun di winning condition kayak gini kan. Wah, Dan Avan juga Malefic Roar. Ya sekali lagi sih emang butuh untuk menghancurkan bagaimana tubuh besar dari Kars juga kan. Karena kalau misalkan di jab aja nggak cukup harusnya buat Kars. Ini masih jadi saset tuh dia tuh. Iya. Masih kecilnya. iya. Kars dalam rumput, tinggian rumput. Jangan lupa teman-teman ya, karena ini Baratsnya kalau misalkan sekali ditunas welcome connect, tanpa dia purify dia langsung full stack. Tuh. Langsung penuh dia. Iya. Jadi mau main surprise juga bisa ya sebenarnya. Apalagi ini kan juga map dangerous kan? Ya kan ada lagunya tuh, Barats ukuran saset. Iya sih nggak salah. Barats ukuran saset apa tuh? Berarti kalau udah gede literan ya, literan. Literal. Literan. Udah gede. Curah dia. Curah, balas curah. Tapi udah di Fine Glaive juga Dino dari curah ya. dari Jize udah di Fine Glaive. Jadi dia mungkin sekarang udah lebih bisa menahan ya untuk para frontlinernya. Pertemuan Aduh sakit banget, hampir. Red Tree pun sampai di trigger tadi ya. Karena memang untuk menghindari serangan yang cukup berbahaya. Flame Retribution. Jadi sama-sama ngurangin damage aja untuk keduanya. Sementara buat Andoryu, lini atas. Setup juga kayaknya buat bagian top lane. Dengan ada Dolphin yang udah mulai kelihatan. Dan itemnya kalau ngomongin Dolphin ya sekali lagi ya. Dia Blood Wings, jadi dia play sedikit defensif karena Alter Ego bermain dengan 2 carry sebenarnya. Ini adalah salah satu hero yang menghantarkan dia untuk mencuci mobil ya. Jadi Dalvin harus mengingat hal itu. Nah, death-nya 1, jadi aman. 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 Cuci Johnson ya jadinya.
Kimi Johnson. Ditunggu ya Johnson keluarnya Iya. di season ini. Tergantung skinnya skin siapa dulu. Oh bener. Kan ada skin Kodelwin, skin Papulung. Ya Allah. Tergantung merek aja Pak. Oke, sekarang kita balik lagi ngelihat dengan Lord ya yang sudah mulai di setup Navi yang justru kali ini memegang lebih besar secara kendali, tapi mereka harus hati-hati karena Dalvin udah mulai mendekat. Oke, perfect match-nya. Siapa lagi yang akan menjadi korban bantingan karena sekarang Andorius sangat dekat. Waduh. Dan berhasil mendapatkan karena lot tersebut. Tapi karena lagi bergelong. Zeon bisa langsung lejap seketika Zeon. Wow. Ini Itu jab loh. Dan basic attack dari Dingarai. tapi singkat jelas padat ya. Maksudnya dengan Alter Ego yang ngedapetin 2 poin eliminasi, ini mereka masih belum bisa dapetin objektif sama sekali, 0. Ya sekali lagi sih Nevin, mungkin tadi ya kalau kita ngomongin soal pemilihan item, ya Zeon memilihnya Malefic Gun karena lagi winning condition, tapi nggak ada Win of Nature. Waduh, Dalvin. the Win of Nature tadi sepertinya sudah langsung ke trigger. Sementara sekarang Apro harus mundur terlebih dahulu. Ya, setidaknya dari Alter Ego sekarang udah mulai menyamakan posisi mereka. Yang tadinya turret mereka doang nih yang hancur. Sekarang Navi juga harus merasakan hal yang sama. Tersisa 1 inner turret saja di area mid lane. Gak boleh lengah ya, lengah sedikit emang tiba-tiba langsung dikejutkan tuh. Dengan entah tiba-tiba Lord yang di trade, terus tiba-tiba Cars yang flicker, dan Donas welcome. Tapi ternyata Alexander ngebalikin itu semua. Member dari Alter Ego reaktifnya cepat banget. Oke, dari Cars juga udah punya chassis ya. Oke. Dibaca gerakannya? Ada Deternas welcome tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan oleh Chaos, tapi sepertinya bantingan ya begitu baik. Tapi baru ada satu blazing dua yang bisa nge-cover semuanya, sedikit lagi tersisa. Nino pun masih berhasil kabur. Sementara Alexander menjadi korban. Double kill didapatkan oleh Dingarai. Begitu menyakitkan damage dari masing-masing marksman. Iya, ini masalah double marksman sih emang sakit banget ya. Posisi dari Kimi sekarang udah bisa memberikan efek sisi yang maksimal juga dengan traction pulse-nya. Ditambah dia juga punya DPS power yang besar dan ini dia dari highlights ya. Ya ini inisiasi yang indah banget dari kedua roamer ya. Alexander dan juga Afro. Sama-sama dapetin 2 trade, cuma bedanya Zeon. Sangat disayangkan dia masih belum selesai dengan Win of Nature tadi ya. Win of Nature baru selesai, baru bisa fight. Tapi berbeda juga dengan Dingarai yang dia lebih ready ketika ternyata Andoriu mengejar ke dalam dengan adanya Win of Nature. Ya balik lagi, pemilihan item sangat penting di sini. Mau itu Winter, mau itu Win of Nature, selama bisa survive, gunakanlah. Apalagi dalam momen-momen secara wave finance ini juga udah nggak terlalu bagus untuk Navi. Mereka harus mulai memanage lagi hal tersebut. Karena kan persiapan menuju ke arah Lord ini akan jadi sangat krusial ya. Kita udah mulai memasuki ke arah menit yang ke-16. Dan udah kelihatan juga tipikal team fight seperti apa yang ingin dibawakan sama kedua belah tim. Dimana dua-duanya bisa sama-sama ngebawain Fatal Links. Jadi siapa yang bisa merespon lebih cepat lah yang akan diunggulkan. Ya tinggal di positioning juga ya. Iya. Nah kalau kita lihat itemnya Dingarai udah full nih. Tanpa sepatu. Dia Rose Gold plus item. Ya berarti kita expect aja mungkin Win of Nature ditukar dengan adanya Immortality. Baru habis itu beli Winter. Karena item aktif ada cooldown. Untuk Alexander sih sebenarnya ini. Alexander pecah Immortality. Harus menunggu beberapa momentum untuk bisa melakukan inisiasi yang ekstrim kayak tadi. Yep. Afro juga sama. Iya, kalau tadi ada flicker di tangan dari Alexander, tapi sekarang masih harus menunggu beberapa saat lagi. Cuman timingnya pas sih sama Lord selanjutnya. Dan mereka kayaknya lebih setup di bagian ini ya, landing jauh ya. Iya. Mereka tahu nih ini landing jauh bahaya nih. Kalau dikuasain sama Moskov bisa kena split push. Tapi ternyata tiba-tiba Dingarainya di Lord. Oke, sementara ada Dingarai kali ini masih free untuk bisa mengatakan damage yang arah dari Lord. Akan seperti apa pertempuran akan ada Thanos welcome tadi udah menerang ke arah dari Alexander. Alexander jangan difokuskan untuk bisa menerima begitu banyak damage. Sementara Lordnya berhasil diamankan pula oleh Alpha dan Blazing Duel. Ada Win of Nature tadi udah diaktifkan pula. Spear of Destruction, maukah berpindah tempat Dingarai? No. Ya, apapun yang ada di kepala Dingarai jangan. jangan. Tahan, Ya. tenangkan diri. Lah. Iya, tapi itu dia keunggulan yang dapatkan oleh Alter Ego adalah mereka dapetin Lord dan 1 base turret di bagian bottom lane. Ya, thanks to Minion. Emang Minion hari ini Trending topik. rada, iya. Udah trending topik Pak, udah masuk trending topik semuanya Pak. Lagi semangat. Lagi ya, semangat Minion Minions ya. Pak, iya betul sekali. Dan sebenarnya kita lihat juga di bagian bottom lane tadi kan karena emang equilibriumnya sangat-sangat tidak balance. Didorong juga sama Dingarai, otomatis dengan adanya push tadi ya, decision yang dimana Zeonnya muncul di atas. Otomatis langsung di take over sama Alter Ego. Ini adalah keputusan yang tepat walaupun harus mengorbankan Avan. Iya, pengorbanannya mahal juga ya. Ini Avan udah 5 kali ke take down juga, tapi ternyata setelah Lordnya berjalan dari area top lane ini masih bisa di defense dengan sangat baik. Kita tahu nih power dari Cloud dan Lily ya. Kalau ngomongin masalah defense, nggak perlu diragukan. Gak perlu diragukan. Si Halbert untuk Zeon. Ya, Blazing Duet-nya akan memberikan damage yang lebih sakit tentunya kepada Nino nantinya.
Apalagi kalau targetnya mungkin bisa ke belakang, di ngaret pun gak akan bisa untuk bisa berikan lifesteal balasan. Walaupun dia punya Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature, efek heal-nya akan ketutup sedikit, potong. Dan Ice Queen, Cheesy. Berat tuh kakinya buat Nino. Dan shutdown buat Nino juga lumayan nantinya. Kecuali kalau misalkan nanti Nino bikinnya Winter tuh dengan adanya Expert Glove. Wah itu juga menarik sih, karena kan Nino jadi salah satu player, atau bahkan satu-satunya nih yang belum tumbang sama sekali. Iya. Sustain itu dia di dalam game ini, dia bisa benar-benar pegangin siapapun juga. Dan secara positioning pun gak masalah, dia punya Purify yang bisa menghindar dari setiap efek sisi dibawakan Navi. Bisa dibilang Nino adalah veteran yang tersisa ya dibandingkan dengan 4 rookie lain ini. Rookie versi Alter Champs dong. Rookie, bener. Gak salah juga, tapi sekarang yang menjadi masalah adalah dari Navi. Ini Alter Ego masih pengen jaga temponya ya, mereka tetap mainnya di sekitar area dari Navi. Dibilang kalau ngomongin Alter Ego-nya pengen kuasain River, iya. Tapi Navi nggak mau kasih lepas. Terbukti dari cara mereka yang masih ngotot nih untuk ngepok balik ya di area mid atau bahkan di area jungle. Minimal kayaknya Navi tetap butuh vision itu sih. Karena kalau misalkan visionnya lepas lagi nanti Lordnya bakal keambil lagi dong. Iya, dari gold grabnya aja udah bisa kelihatan seberapa sengitnya game pertama ini. Karena semua bisa terjadi dan Alexander mencoba mencari. Oke, Kars dibanting ke Kars. Sakit banget tadi damage. Dia masuk ke dalam tubuh yang sebentar itu pada berbeda. Hei, Apro tidak mendapatkan siapapun dan Dikare masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana tadi udah langsung mengganti karena dari Immortal. Di mana Immortalnya pun udah langsung pecah. Ada Rio masih berusaha untuk bisa kabur. Malah dirinya langsung menggila tapi shutdown tercipta di tempat berbeda. Double kill, triple kill. Wuhui, begitu menyakitkan di shutdown. Wow, cair 4 player dari Alter Ego berhasil di takedown. Apa yang sebenarnya terjadi, bro? Itu kayaknya Kairazu deh, karena kan damage-nya 2 kali kan. Damage pertamanya emang nggak kelihatan, tapi damage keduanya duar hilang. Semuanya hilang, Pak Pulung. Dan tadi berdempetan, bro. Itu dia. Enak banget itu. Karena kan Kairazu udah kelepas, nah ada delay-nya dikit kan, duar keduanya itu loh, walaupun hirarnya harus tumbang. Oh, bisa kan di defense sekarang pertanyaannya dari Avan sendirian saja. 1 minion saja sih sebenarnya yang harus ditahan dulu. Dan sekarang Kars bersiap langsung ditelan begitu saja. Loh. Mereka mempercepat, mereka mencoba. Tapi sakit banget. Apa sendirian? Wow. Avan. Apaan tuh? Apaan tuh? 2 bahkan 3 player tadi yang mencoba untuk menyelesaikan game ini, semuanya bisa ditampar habis oleh Avan. Dan jangan lupa itu adalah Retribution. Flame Retribution. Damage-nya bakal ketutup, tapi damage Avan yang akan meningkat. Dan sekarang Lord di take over oleh Alter Ego. Avan with the clutch. 1v3 situation. Loh, kita dibawa ombang-ambing banget dan sekarang Lordnya ada di tangan dari Alter Ego. Navi, mereka masih punya defensive power yang cukup kuat di tangan dari Lilia dan juga Cloud. Karena Zeon juga akan kembali. Tapi bagaimana potensial dari Alter Ego? Gimana caranya mereka bisa nge-finish game ini, Prof? Wah, ini bahkan lebih simple daripada Navi yang pegangin Lord Evolve sebenarnya. Tempel aja nih untuk Kimi dan Moskov, tapi jangan berdempetan. Kiminya di kanan, Moskovnya di kiri, terserah mau tukeran atau gimana. Yang penting jangan berdempetan untuk Kimi dan Moskov dari Alter Ego. Oke. Lordnya sudah berjalan dari bagian bottom lane. Apapun bisa terjadi sekali lagi. Immortal di tangan dari Avan. Proteksi maksimal harus benar-benar dibawakan oleh Alter Ego sebelum bisa masuk ke arah base turret. Karena jujur wave-nya cuma 1 di bagian bawah dan mungkin yang bakal dibantu di area tengah. oke, akan seperti apa lagi? Dan sekarang coba lihat dari base turretnya. Sudah mulai ada damage yang masuk ke dalam. Satu base turret tersebut dibanting. Waduh. Fatalika connect karena beberapa player bisakah mereka mempertahankan. Karena sekarang Avannya masuk sampai ke belakang. Lordnya pun langsung menghilang. Alexander lejap. Akankah Navinya masih sempat bisa mempertahankan lagi karena satu base turret yang udah mereka miliki. Masih ada Zeon, masih ada Kars, dan belum berakhir. Masih belum berakhir, 22 menit dan masih akan terus berlanjut dengan 2 player tersisa. Mampukah Zeon bersama Kars mempertahankan wave-nya yang berjalan dari area mid lane bersama Dalvin dan juga Dingarai. Oke, ada satu tumpukan tadi sepertinya dari Avan begitu menyakitkan pula damage dari Zeon. Zeon pun harus mundur, wave minion masuk sekarang, tidak akan sempat. Dan game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Satu momen dari Avan yang akhirnya membuka kunci untuk menuju kemenangan di 22 menit game pertama. Tapi kita sudah dibawa dengan game se-intens ini dan kita sudah dibawa oleh Alter Ego untuk langsung mengamankan game mereka. Ya, kayaknya perdebatannya selesai dengan defense barusan ya.
Avan seharusnya akan mendapatkan title untuk game pertama. Sebagai penyelamat, sebagai MVP. Dengan satu momentum, Flame Retribution, double jab juga mengusir Zeon yang ingin melakukan endgame. Itu mungkin gak terduga tuh tadi. Damage yang begitu eksplosif. Dan Cars yang harus tumbang duluan, bahkan Detona's Welcome yang gak sempat untuk memberikan efek suppress. Baru efek knock up loh. Baru dimakan dengan Detona's Welcome. Iya, banyak banget sih momen yang terjadi karena Navi pun punya sebuah keuntungan yang sangat besar. 3 menghadapi 1 pemain, tapi ini Pak Vito. Ya memang cara damage ini udah ambrol sih langsung. Dan ternyata itu berlanjut, gak berhenti sampai di sana. Tetap berjalan sampai mereka dapetin Lord. Defensif juga ternyata gak bisa berjalan dengan baik. Dan ini dia hasilnya. Clutch moment tadi. 1 lawan 3 tuh. Ya sekali lagi mungkin gak expect juga ternyata bahwa Retribution-nya ready. Langsung digunakan untuk wave minion yang tersisa. Dia well played. Alter Ego. Benar-benar dapat momentumnya mereka. Pusing kita lihat tadi. Sadar Pak, sadar Pusing. Pak. Nah itu kan kalau Barats gagal makan kan kayak ada suara burung kan kayak yang pusing gitu Pak. Tahu kan yang kartun-kartun yang zaman Bapak dulu Iya, tuh? iya, iya. Yang puyeng di atas Iya, Kayak puyeng di balon atas. yang anginnya keluar. Iya benar kayak gitu. Kayak gitu Baratsnya gagal jadi makannya Pak. Ngambek dia ya, gak jadi kenyang. Sebuah tindak pemaksaan tadi ya dilakukan. Pemaksaan iya. Ya sekali lagi sih karena kan ya 1 lawan 3 loh. Iya. Secara kuantitas menang.